Pemkab Banyuwangi lepas 54 relawan COVID-19. Bupati Banyuwangi tinjau kegiatan pembelajaran tatap muka. Peringati HUT ke-20 Partai Demokrat, Demokrat Banyuwangi adakan vaksinasi gratis dan bakti sosial. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, bertempat di halaman kantor Bupati, pada Rabu pagi, Bupati Banyuwangi melepas 54 relawan COVID-19 yang akan membantu dalam penanganan virus COVID-19 di wilayah kerjanya masing-masing. Selain pelepasan, Bupati juga memberikan arahan kepada sejumlah relawan tersebut. Pemirsa, bertempat di halaman kantor Bupati Banyuwangi, pada Rabu pagi 1 September 2021, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, melepas sebanyak 54 relawan COVID-19 untuk membantu dalam jalannya penanganan virus COVID-19 di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan ini berlangsung, Bupati Banyuwangi melepas serta memberikan arahan kepada sejumlah relawan. Dalam arahannya, Bupati mengatakan bahwasanya para relawan ini harus terlibat aktif dalam penanganan virus COVID-19. Selain itu, dalam hal ini Bupati juga menghimbau apabila nantinya sedang menjalankan tugas, para relawan harus selalu menjadi pelopor dalam menjalani penanganan COVID-19. Selain arahan, pada kesempatan ini, sejumlah relawan tersebut juga telah diberikan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan dan penanggulangan virus COVID-19. Dengan adanya hal ini, nantinya bekal ilmu tersebut bisa diterapkan di lapangan untuk mengedukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan paham akan bahaya virus COVID-19. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam hal ini mengatakan bahwa dengan adanya relawan bertujuan untuk mempercepat dalam menangani virus COVID-19. Selain itu, serta untuk membantu pemerintah dalam mempercepat upaya vaksinasi yang gencar dilakukan berbagai pihak. Tujuannya ya semakin banyak orang yang terlibat dalam menangani pandemi, mudah-mudahan semakin cepat kita bisa melakukan upaya-upaya percepatan baik vaksinasi, baik itu juga preventif dalam penyebaran COVID-19. Alhamdulillah ada 54 relawan yang sudah kita rekrut. Nah, mudah-mudahan nanti dengan 54 relawan ini bisa secara masif penyerapan vaksinasinya, lalu juga untuk tracingnya, dan mereka juga bisa membantu mengedukasi masyarakat terhadap protokol kesehatan yang harus disiplin dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Indikatornya yang pertama tracing. Lalu yang kedua, angka konfirmasi, dan yang ketiga, angka kematian. Nah, inilah 3 indikator ini yang menjadi modal bagi kita untuk diperkuat agar levelnya juga nanti bisa turun. Mobilitas juga salah satu menjadi indikator, karena semakin aktif masyarakat berada di luar rumah, ini pasti akan menimbulkan penyebaran virus juga semakin masif juga di tengah masyarakat. Kita sudah membuka atau melakukan aturan baru berkaitan dengan ekonomi. Nah, mudah-mudahan dengan menurunnya Kabupaten Banyuwangi dari level 4 ke level 3 ini juga mudah-mudahan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik lagi. Dalam hal ini, Ipuk juga menghimbau agar para relawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat melakukan aktivitasnya, sehingga nantinya ini bisa menjadi pelopor kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, Bupati juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat selalu terlibat dalam penanganan COVID-19. Dengan ini diharapkan nantinya Banyuwangi bisa lebih cepat
untuk menekan penularan virus COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Guna memastikan kesiapan pembelajaran secara tatap muka, pada Rabu pagi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan kunjungan kerja di SD Negeri Kebalenan. Dalam kunjungan kerjanya ini, Bupati memantau langsung jalannya proses pembelajaran secara tatap muka. Pemirsa, pada Rabu pagi 1 September 2021, Bupati Banyuwangi melaksanakan kunjungan kerja ke SD Negeri Kebalenan. Namun, ada yang menarik pada saat kunjungan kerjanya ini. Pada kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda. Sesampai di sekolah, orang nomor 1 di Kabupaten Banyuwangi ini langsung meninjau kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Di sela-sela peninjauan kegiatan belajar mengajar tersebut, Bupati Banyuwangi juga melakukan interaksi dan komunikasi kepada sejumlah siswa-siswi SD Negeri Kebalenan. Di sela-sela peninjauan kegiatan belajar mengajar tersebut, Bupati Banyuwangi juga melakukan interaksi dan komunikasi kepada sejumlah siswa-siswi SD Negeri Kebalenan. Saat berlangsungnya kegiatan ini, Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwasanya hal ini merupakan hari pertama bagi anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka secara terbatas. Dalam hal ini, Bupati juga memberikan arahan kepada kepala sekolah serta para guru agar selalu mencontohkan penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di sekolah. Sehingga dengan ini nantinya diharapkan pembelajaran secara tatap muka tersebut dapat berjalan dengan baik. Ya, ini kan memang hari pertama anak-anak masuk sekolah PTM. Saya senang sekali melihat anak-anak juga bahagia mereka bisa masuk sekolah. Ya, kami berharap anak-anak bisa panjang melaksanakan PTM-nya, tidak terhenti dalam 1 minggu, nanti kita naik lagi ke level 4. Maka ini perlu kerja bersama anak-anak sekolah, tapi kesehatan mereka juga terjaga. Dan tadi juga kami sudah sampaikan kepada para guru, kepala sekolah di sini untuk meningkatkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Anak-anak jangan sampai lepas masker, kecuali kalau mereka mau makan dan mau minum. Lalu juga jaga jarak ini juga harus tetap dilakukan kepada anak-anak agar menjaga mereka saling terhindar ya dari COVID. Dan satu lagi yang memang saya sampaikan kepada guru-guru untuk tidak memaksakan kepada anak-anak membeli seragam, lalu memaksa mereka untuk membeli buku, karena kondisi sekarang sangat berbeda. Mungkin orang tua dari anak-anak juga ada yang secara ekonomi ada yang kesulitan. Maka jangan paksakan anak-anak, terutama anak kelas 1 untuk membeli buku dan seragam. Sementara itu, pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Suratno mengatakan bahwasanya meski sempat dihentikan sementara akibat level pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM kembali naik ke level 4, kini pembelajaran tatap muka terbatas di Banyuwangi, Jawa Timur mulai diterapkan kembali. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Banyuwangi kini kembali memasuki level 3 dalam penerapan PPKM. Selain itu, dilaksanakannya kegiatan pembelajaran tatap muka ini juga mengacu kepada Inmendagri nomor 38 tahun 2021. Selain itu, dalam hal ini Suratno juga menjelaskan bahwasanya pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Banyuwangi saat ini sekitar 80% sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka kembali. Jadi karena ini hari pertama, kita baru menerima instruksi Mendagri kan kemarin malam ya. Kemarin malam, pagi kami langsung koordinasi dan konsultasi dengan sekretariat, dengan Pak Asmin, dengan Headdesk COVID-19, dan kami diizinkan untuk
bisa mengumumkan sekolah hari ini, hari Rabu, tanggal 1 September sudah bisa tatap muka. Begitu dapat lampu hijau, kami kemarin pagi langsung melaksanakan pertemuan pakai Zoom ya, by Zoom, semua kepala SMP negeri, swasta, kemudian Korwil Kersadik yang 25. Di sana kami sampaikan sambil menunggu selesainya SE Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi dan juga Dinas Pendidikan, saat itu kami umumkan bahwa besok sudah bisa tatap muka. Namun tetap harus berdasarkan pada kriteria atau persyaratan untuk bisa melaksanakan PTM, antara lain prokes ya. Ya kalau sekolah belum siap lagi prokesnya, mungkin airnya ada yang macet, sabunnya habis, jangan dulu, itu intinya ya. Kemudian SOP tetap dicek, dikoordinasikan lagi hari kemarin mestinya. Terus juga lihat sekali lagi terutama SD ya, terutama SD, Banyuwangi boleh level 3, tapi kan COVID ini masih ada di Banyuwangi. Kami khawatir di area-area tertentu, apakah itu dusun atau desa, angkanya masih tinggi. Jadi walaupun level 3, tapi kalau angka kasus COVID-nya masih tinggi, sebaiknya jangan PTM dulu. Ya, ingin kita berbasis kontekstual ya, kondisi lingkungan yang ada. Dan yang keempat, tentu kami mengingatkan lagi untuk koordinasi dengan komite sekolah, dengan orang tua. Nah, kalau keempat-empatnya sudah bisa terpenuhi, ya silakan sekolah bisa tatap muka mulai tanggal 1 September 2021. Nah, dengan begitu maka hari ini kami sedang akan lakukan rekapitulasi. Kami sudah terbiasa akan mereka menggunakan Google Meet, sehingga kami belum bisa beberapa sekolah yang hari ini. Tapi lihat animo beberapa sekolah kami sampling sangat tinggi. Memang sekolah sudah menunggu-nunggu, lebih-lebih yang kemarin sudah 2 minggu berjalan. Kemudian kita menaik lagi ke level 4. Ada yang kemarin baru 2 hari tatap muka. Sebenarnya kan persiapan sudah oke. Nah, mudah-mudahan dengan pengumuman saya kemarin yang lebih awal, hari ini semua sekolah sudah bisa tatap muka. Dan kalau semuanya tatap muka, maka data sekolah kita itu untuk SMP kita ada 204 ya. Kemudian SD-nya ada 821. PAUD-nya itu kalau total semuanya masuk ada 1029. Nah, cuman realnya masih akan kami rekap pada. Dengan ini nantinya diharapkan ke depan pandemi COVID-19 dapat segera mereda, sehingga kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dapat dilakukan dengan maksimal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dalam rangka peringatan 2 dekade Partai Demokrat, peringatan ini ditandai oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuwangi dengan melakukan bakti sosial dan melaksanakan vaksinasi gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan dari Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi Partai Demokrat. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuwangi menggelar vaksinasi gratis dan membagikan sembako kepada masyarakat Banyuwangi yang tidak mampu, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19 yang bertempat di Aula Agrowisata Alam Indah Lestari pada Rabu 1 September 2021. Untuk menyambut 2 dekade, Partai Demokrat meluncurkan program Bulan Bakti Demokrat dengan tema 2 dekade Demokrat, yaitu berkoalisi dengan rakyat. Program ini merupakan lanjutan dari Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi Partai Demokrat yang telah dilaksanakan tahun lalu sejak pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Gelar ribuan vaksin gratis dan kegiatan baksos dalam rangka 2 dekade Partai Demokrat ini akan dilakukan bertahap. Tidak hanya satu tempat saja. Kali pertama ini dilakukan di Desa Karangbendo dan Badean. Selanjutnya dilakukan pada minggu depan,
yang akan dilakukan di desa lain, yakni di Desa Pengatigan dan Desa Bubuk. Pada momentum kali ini, Demokrat melakukan serbuan vaksinasi gratis kepada masyarakat Banyuwangi. Untuk hari ini, sebanyak 400 dosis vaksin jenis AstraZeneca tahap pertama diberikan kepada warga Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, dan Desa Badean, Kecamatan Blimbing Sari. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan nakes atau vaksinator dari Puskesmas Badean, serta dibantu oleh jajaran pengurus Partai Demokrat dan kader, dan turut mengawal kegiatan ini Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan Demokrat Banyuwangi untuk memastikan selama dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan harus diutamakan kepada setiap warga yang hadir, mulai dari dilakukan cek suhu tubuh, pemberian hand sanitizer, dan penataan tempat antrian untuk tertib administrasi bagi setiap warga penerima vaksin. Vaksinasi gratis yang digelar sejak pagi hingga sore ini berjalan dengan lancar, agar masyarakat tidak takut akan disuntik vaksin serta tidak jenuh menunggu antrian. Pihak pengurus Partai Demokrat Banyuwangi melakukan banyak cara, salah satunya dengan menampilkan sejumlah penyanyi di lokasi pentas wisata alam indah Lestari. Jadi hari ini kegiatan kami dalam rangka ulang tahun Demokrat yang ke-20, kami membantu pemerintah untuk melakukan vaksin gratis selama sejumlah 1.000 masyarakat. Dan hari ini hari pertama, ada 400 yang divaksin, ya, dan hari Senin ada 600 divaksin. Nanti ketika selesai kita akan menambah lagi, ya, tergantung dari kesiapan vaksin yang ada. Dan hari ini terlaksana sudah sesi pertama pagi sampai siang ini masyarakat Karangbendo itu ada 300, yang jam 1 sampai selesai itu masyarakat Badean 100. Dan kami selama mencari ini memang susah, ya, masyarakat banyak yang nggak percaya vaksin dan masih membaca dan mendengarkan berita-berita hoak, ya, bahwa vaksin itu malah membuat orang sakit. Tapi kami tetap meminta bantuan dari perangkat desa untuk ikutin vaksin. Dan kami juga dalam rangka 20 ulang tahun yang ke-20 ini, kita memberikan juga bantuan sesuai dengan perintah Ketum Mas AHY supaya memberikan, ya, bantuan di masa pandemi ini. Dan kita barengkan dengan yang divaksin dapat sembako dari Partai Demokrat. Nah, sehingga lumayan, mulai pertamanya nggak mau daftar, kita pancing reaksi seperti itu, banyak bahkan lebih. Nanti sisanya kita akan mengadakan lagi, menjadwal lagi, kita ajukan kepada Pemda, kepada Bupati, supaya kami bisa melakukan ini. Saya ingin supaya vaksin ini segera cepat selesai di Kabupaten Banyuwangi. Nah, karena begitu, ya, mengganggu roda perekonomian di Banyuwangi ini. PPKM terus-menerus, ya, level turun naik lagi sehingga mengganggu perekonomian di Banyuwangi. Dan kami Partai Demokrat ingin membantu, ya, di samping untuk membantu rakyat supaya tidak terpapar COVID, kami juga supaya mempercepat adanya vaksin di Banyuwangi. Kegiatan vaksinasi dan sekaligus pembagian sembako yang diadakan hari ini adalah merupakan bagian kegiatan Demokrat bulan kegiatan yang digelar untuk memperingati 2 dekade Partai Demokrat yang jatuh tepat pada tanggal 9 September 2021. Oleh karena itu, sebenarnya bulan berbakti Demokrat ini melanjutkan kegiatan Demokrat yang bernama Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Ini adalah membuktikan kepedulian dari Partai Demokrat untuk ikut serta menyelamatkan anak-anak bangsa dari pandemi COVID-19, dan sekaligus Partai Demokrat ikut bersama-sama
pemerintah memperbaiki, mengembalikan keterbukaan ekonomi. Pagi hari ini saya bisa bergabung dengan teman-teman untuk menyaksikan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat Desa Badian dan Karangbedo ya. Ini dalam rangka mewujudkan atau menuju herd immunity, yakni masyarakat yang kebal. Kalau sudah masyarakatnya sudah kebal, walaupun ada virus nanti menyerang kita, insya Allah mereka nanti akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu ini dalam rangka upaya memutus penyebaran COVID yang hingga hari ini pemerintah masih menerapkan PPKM. Maka mudah-mudahan setelah masyarakat sudah ikut vaksin, mereka sudah kebal, insya Allah virus ini akan segera sirna, insya Allah seperti itu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Demokrat ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, sehingga nanti masyarakat semuanya sehat. Dan juga kami sampaikan selamat kepada Partai Demokrat dalam ulang tahun yang 20 bisa berbagi dengan masyarakat, bisa membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kami para kiai dari yang bergabung di Demokrat, di Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan ikut menyaksikan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam rangka membantu program pemerintah mewujudkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, agar nanti ke depan kita juga bisa turut membantu program pemerintah dalam membangun Indonesia ini. Tentu dimulai dengan masyarakatnya dulu, rakyatnya dulu, agar kuat badannya, kuat jiwanya untuk terus mengisi kemerdekaan ini. Dan hari ini juga kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, agar betul-betul kita kedaulatan ini ada di tangan rakyat. Dan ini yang juga menjadi cita-cita Demokrat untuk terus bisa membantu rakyat, terutama rakyat kecil ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.